Kadang hidup bisa berubah cuma karena satu pilihan. Ini cerita tentang Fadli, anak SMA biasa dari Medan, yang akhirnya jadi sosok paling ditakuti di jalanan. Tapi semua ada akhirnya, dan gak semua akhir itu indah. Fadli, seorang siswa kelas 2 SMA di Medan, bukan anak yang menonjol di sekolahnya. Dia nggak terlalu pintar, nggak ikut ekstrakurikuler, dan bukan tipe yang jadi pusat perhatian. Kalau disuruh deskripsikan, ya dia cuma biasa-biasa aja. Tapi jangan salah, dia bukan anak nakal atau pembuat masalah. Justru, Fadli dikenal sebagai sosok yang pendiam, jarang bicara, dan selalu siap membantu teman kalau ada yang kesulitan. Sayangnya, karena dia terlalu biasa, seringkali dia terasa seperti nggak ada. Teman-temannya nggak pernah cari dia kalau absen, nggak diajak nongkrong pas istirahat. Bahkan gurunya kadang lupa nama Fadli. Di rumah juga nggak jauh beda. Ayahnya kerja di luar kota dan cuma pulang 2 minggu sekali. Sementara ibunya sibuk dari pagi sampai malam ngurus warung kecil di depan rumah. Fadli jarang diajak ngobrol atau ditanya kabar, apalagi diajak cerita. Rutinitasnya setiap hari terasa monoton. Bangun, sekolah, pulang, makan sendiri, tidur, dan ulang lagi. Seiring waktu, Fadli mulai merasa hidupnya kosong. Seperti cuma numpang lewat. Suatu sore, saat pulang lewat jalan belakang sekolah, dia melihat sekelompok anak nongkrong di pojokan warung kopi. Mereka pakai jaket motor tebal, bawa helm, tertawa keras, dan saling pukul bahu. Entah kenapa, Fadli berhenti dan memperhatikan mereka sebentar. Salah satu dari mereka menyapanya. "Bro, sini duduk aja, ngopi-ngopi." Fadli kaget, karena jarang ada yang ngajak dia duluan. Meski ragu, dia akhirnya duduk. Awalnya dia cuma minum kopi, sambil dengerin mereka ngobrol tentang motor, balapan, dan geng motor lain. Tapi, malam itu, Fadli pulang dengan perasaan yang beda. Ada orang yang ngajak dia ngobrol, ada yang ketawa bareng, dan untuk pertama kalinya, dia merasa diterima dan dibutuhkan. Sejak itu, Fadli makin sering mampir ke tempat mereka. Lama-lama dia ikut ke acara kumpul motor tiap malam minggu. Dia nggak ikut balapan, cuma nonton. Tapi dari situ, dia mulai belajar banyak hal. Jenis motor, cara mengatur kecepatan, bahkan kode-kode yang biasa dipakai geng motor di jalan. Hidupnya mulai terasa lebih berwarna. Di sekolah, beberapa teman mulai manggil dia karena tahu dia nongkrong sama anak motor. Status sosialnya perlahan naik dan dia suka perasaan itu dihargai, dianggap keren, dan yang paling penting, merasa diakui. Tapi di balik semua itu, Fadli mulai berbohong ke ibunya. Dia bilang belajar kelompok, padahal nongkrong. Katanya pulang dari masjid, padahal baru ikut konvoi malam. Dia sadar itu salah, tapi menurutnya itu harga kecil yang harus dibayar demi perasaan, dihargai yang selama ini dia cari. Tanpa disadari, Fadli mulai berubah, bukan jadi anak jahat, tapi meninggalkan sisi dirinya yang dulu. Anak baik yang suka bantu teman. Kini dia jadi sosok pendiam yang mulai ditakuti. Dan dia belum tahu, langkah kecil ini nantinya bakal membawanya ke jalan yang lebih gelap dari yang pernah dia bayangkan. Seiring waktu, Fadli makin terjerumus dalam dunia geng motor. Awalnya dia cuma nongkrong biasa, tapi lama-lama sering diajak jadi penghubung kalau ada kumpul-kumpul. Bahkan dipercaya buat ngatur daftar anggota baru. Meskipun dia bukan yang paling kuat atau paling vokal. Ada satu hal yang bikin dia dihormati, sikapnya yang tenang. Nggak gampang, panik, dan kalau sudah ambil keputusan, dia pasti tegas. Akhirnya, anak-anak di geng itu mulai ngikutin arahannya. Beberapa sampai bilang, kalau Bang Fadli ngomong, suasananya jadi adem. Tapi semua langsung bergerak. Suatu waktu, ketua geng mereka tiba-tiba pindah keluar kota karena urusan keluarga. Posisi kosong itu bikin beberapa orang berebut pengaruh. Tapi nama Fadli muncul dari banyak mulut. Mending dia aja yang pimpin, kata salah satu senior. Awalnya, Fadli nolak. Tapi dorongan dari admin bikin dia akhirnya mau terima. Gak ada acara resmi atau pengangkatan. Tapi sejak malam itu, Fadli dianggap sebagai pemimpin. Di awal masa kepemimpinannya, dia berusaha menjaga suasana tetap damai. Dia melarang anak-anak ribut-ribut tanpa alasan dan ngajak mereka kumpul gak cuma buat konvoi, tapi juga buat ngobrol dan diskusi. Tapi dunia jalanan emang gak pernah benar-benar tenang. Selalu ada geng lain yang nyenggol teman mereka. Ada yang klaim wilayah, atau masalah pribadi yang bikin suasana makin panas. Sebagai ketua, Fadli nggak bisa cuma diam. Tekanan buat nunjukin keberanian dan jaga nama geng, bikin dia perlahan berubah. Sampai suatu malam,
Mereka diajak ketemuan sama geng lain. Awalnya katanya cuma mau ngobrol, tapi suasana berubah cepat. Suara makin tinggi, emosi naik, dan tiba-tiba motor meraung. Helm dilempar, dan semuanya jadi kacau. Fadli berusaha nahan salah satu temannya yang mau maju duluan, tapi situasi nggak terkendali. Bentrokan pun pecah. Di tengah keributan itu, salah satu temannya jatuh dan gak bangun lagi. Suasana langsung hening sejenak. Semua langsung bubar dengan panik, termasuk Fadli. Bukan cuma karena kejadian itu nggak sengaja, tapi juga karena mereka sadar ini bukan lagi soal gengsi semata. Ini sudah masuk ke hal yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Besoknya, berita tentang keributan itu mulai menyebar. Sekolah mulai nanya-nanya. Polisi juga mulai cari info. Beberapa nama sudah masuk daftar, termasuk Fadli, bukan karena dia yang mulai, tapi karena dia ketuanya. Fadli merasa bingung, takut dan kecewa. Kecewa bukan cuma ke orang lain, tapi juga ke dirinya sendiri. Dia sadar, jalan yang dia pilih ternyata nggak seseru yang dia kira. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fadli duduk sendiri di kamarnya. Dia nggak buka HP, nggak keluar rumah. Dia cuma duduk dan mikir, semua ini buat apa sih? Setelah malam itu, Fadli merasa hidupnya berhenti. Dia nggak keluar rumah berhari-hari. Suara motor yang biasanya bikin dia semangat, sekarang justru bikin dadanya sesak. Teman-teman gengnya nggak ada yang datang. Entah mereka sembunyi, atau memang udah mulai saling jaga jarak. Fadli benar-benar sendirian. Suatu pagi, ibunya duduk di sebelahnya waktu sarapan. Nggak banyak ngomong, cuma nanya pelan, "Kamu capek ya?" Fadli nggak jawab, tapi matanya mulai basah. Bukan karena dimarahi, tapi karena akhirnya ada yang peduli. Itu pertama kalinya dalam waktu lama dia merasa dilihat. Bukan karena status atau gengsi, tapi karena dia adalah anak, bukan ketua geng. Karena merasa situasi makin sulit, Fadli akhirnya pergi ke rumah neneknya di luar kota. Di sana, suasananya jauh lebih tenang. Neneknya yang udah sepuh, gak banyak nanya soal masa lalu. Tapi ada satu momen yang nancep di hati Fadli. Waktu mereka duduk di teras, neneknya bilang pelan, "Kalau kita main di lumpur terus, jangan harap baju kita bakal tetap bersih. Tapi bukan berarti kita nggak bisa cuci dan mulai lagi dari awal." Ucapan itu sederhana, tapi buat Fadli, rasanya seperti tamparan halus yang bikin dia sadar. Dia udah terlalu lama berusaha jadi orang lain demi dianggap keren, demi punya teman, demi dihargai. Tapi ternyata, semua itu semu. Semua itu nggak sebanding dengan rasa kehilangan, penyesalan, dan kecemasan yang sekarang dia bawa tiap malam sebelum tidur. Akhirnya, Fadli mutusin buat pulang ke Medan. Tapi kali ini, bukan buat balik ke jalanan. Dia nyerahin diri ke pihak sekolah dan juga ikut bimbingan remaja dari lembaga sosial. Karena dia nggak terlibat langsung dalam insiden kekerasan, dia nggak dihukum berat. Tapi proses pembinaan yang dia jalani cukup buat bikin dia berubah total. Setelah itu, dia mulai pelan-pelan ngisi waktunya buat hal yang lebih positif. Dia ikut jadi relawan di komunitas remaja, jadi mentor buat adik-adik kelas yang rawan, ikut pergaulan salah, dan sesekali diminta cerita soal pengalamannya sebagai peringatan buat yang lain. Bukan untuk pamer masa lalu, tapi untuk nunjukin bahwa siapapun bisa salah, tapi juga siapapun bisa berubah. Nama Fadli sekarang bukan lagi dikenal sebagai ketua geng motor, tapi sebagai sosok yang pernah jatuh, tapi bangkit dengan cara yang benar. Dia masih pendiam, masih nggak suka sorotan. Tapi sekarang, dia punya arah. Pesan moral dari cerita ini sederhana. Kadang orang berubah bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka butuh pengakuan. Tapi pengakuan yang sejati bukan datang dari rasa takut orang lain ke kita, tapi dari rasa hormat karena kita berani jadi diri sendiri, dan berani memperbaiki diri waktu sadar kita salah arah.